Shalom, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 dan ayat 19 hingga 20. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ya. Saudara-saudara sekalian, wajarlah di dalam relasi saudara, sejak kecil ada pertengkaran atau perkelahian. Mungkin berebut barang, berebut mainan, atau saling mengejek satu dengan yang lain. Nah, namun setelah itu pasti akan terjadi rukun kembali. Akan tetapi ada juga kadangkala pertengkaran yang begitu serius, begitu dalam, yang memberikan luka dalam hati kita, ataupun yang sangat menyakiti kita karena saudara kita sudah mengecewakan kita, sehingga memberikan kepahitan yang mungkin dibawa sampai pada saat ini. Apalagi yang menyakiti itu adalah orang dekat kita, orang yang kita kasihi, yang mungkin kita tidak duga-duga akan melukai kita begitu rupa. Sehingga pada saat ini banyak juga saudara-saudara yang sudah tidak ingin saling bertemu, ya, karena mereka masih membenci satu dengan yang lain dan tidak mau mengampuni. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya, Tuhan rindu kita hidup berdamai. Sebisa mungkin berdamai dengan semua orang, termasuk orang-orang yang sudah menyakiti kita. Apalagi saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, saat ini marilah kita belajar dari kehidupan Yusuf. Kita tahu Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dia dibuang dari tempat tinggalnya, dia dijual, dia dipisahkan dari ayahnya dan juga adiknya. Dia pergi ke tempat yang asing. Ya, tapi kita melihat pada saat Yusuf kembali bertemu dengan saudara-saudaranya, apakah yang dilakukan Yusuf? Apakah ia membalas dendam? Tidak, ya, kita melihat bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya yang sudah berbuat begitu kejam, membuat dia menjadi seorang budak, ya, membuat hancur hidupnya, bahkan masuk di penjara. Ya, namun walaupun seperti itu, Yusuf tidak mempersoalkannya lagi. Ia melakukan hal yang benar. Ia tidak memanfaatkan kesempatan sebagai pemimpin untuk menyakiti saudara-saudaranya. Disinilah kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan, ya, seorang yang hidup sesuai pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, ya, bagaimana dia merasakan bahwa hidupnya tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Yusuf sangat menyadari hal ini. Dari apa yang dialami, pembuangannya, ya, difitnah, dimasukkan dalam penjara, dan ada kesempatan menafsirkan mimpi Firaun. Segala yang dialami, dia melihat itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk Yusuf boleh menjadi pemimpin di Mesir dan dipakai untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita juga melihat, meskipun kita orang pernah disakiti, akan tetapi marilah kita sadari bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Ya, Dia memelihara kita sampai pada saat ini. Dan karena anugerahnya juga kita beroleh pengampunan dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kita hidup oleh pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Allah juga rindu untuk setiap kita memberikan pengampunan bagi saudara-saudara kita. Allah ingin kita melepaskan segala kepahitan-kepahitan tersebut. Allah ingin kita hidup di dalam damai sejahtera. Ya, marilah saudara-saudara sekalian, kita tidak mempersoalkan lagi kekecewaan-kekecewaan yang kita alami di masa lampau,
Tapi marilah kita melihat ke depan, kita melihat sesuatu yang indah di dalam rekonsiliasi kita dengan saudara-saudara kita. Ya, kita melihat bakal ada sukacita yang begitu besar saat kasih itu nyata di antara anggota-anggota keluarga kita. Ya, seorang pakar dalam konseling keluarga, Pak Paul Gunadi, mengatakan, karena keluarga dipelihara melalui pengampunan, dan tanpa pengampunan keluarga akan runtuh. Sebab dendam tidak bisa berjalan bersama keluarga. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi seperti Yusuf yang membawa pemulihan dalam keluarga dan membawa damai. Demikian renungan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami ucap syukur kami boleh belajar dari hamba-Mu Yusuf yang berani, yang mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan sendiri menolong setiap kami, berikan kekuatan, mampukan kami Tuhan untuk dapat melepaskan segala kepahitan-kepahitan yang ada dalam diri kami, dan kami memberi pengampunan bagi saudara-saudara kami mungkin yang telah menyakiti kami. Kami rindu Tuhan, ada rekonsiliasi terjadi dalam keluarga kami. Kami rindu ada kasih Kristus yang nyata di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Dan biarlah kami sebagai keluarga boleh betul-betul menikmati kasih itu dan boleh berjalan bersama-sama berdampingan untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menolong, memberikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat hidup berkeluarga dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati saudara sekalian.